Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat sahabat satu hobi dan teman-teman semua dimanapun berada. Berjumpa lagi dengan saya di channelnya Akil Sud. Salam satu laras. Dan di video kali ini coba saya sempatkan ya review-review mengenai pompa PCP. Nah, bentuknya seperti ini ya. Nanti sistem pendinginnya ini bisa menggunakan air, entah itu nanti air sumur, air keran, atau bisa juga digunakan ada penambahan air radiator. Tapi ya terserah ya, asal jangankan airnya memakai air kecomberan atau air sawah teman-teman, nanti akan mengakibatkan ada lendiran kalau misalkan seandainya dibuka di bagian bloknya ya, di bagian blok itu pendinginnya. Nanti kalau seandainya dibuka itu akan istilahnya kental, ngadagleg lah ya. Kalau bisa nih ya, kalau misalkan udah kita punya kompresor ini ya diusahakan pakai air mineral, karena air mineral itu tidak mengandung istilahnya cepet berlumut atau cepet ngadagleg lah kalau bahasa saya mah teman-teman ya. Oke, apa aja nanti kalau misalkan kita punya kompresor ini dan cara penggunaan yang tepat dan yang paling benar. Nanti saya cek ya keadaan pompa ini. Siapa tahu nanti di antara teman-teman ya pengen memiliki pompa ini, udah jauh-jauh hari lah gitu ya mengintip-ngintip tentang pompa PCP. Nah, makanya ini saya buatkan video tutorialnya seperti nanti ya, sebentar lagi ya. Cuman saya nanti ini bongkar-bongkar dulu ini. Kalau misalkan order pompa PCP ini yang didapat apa aja. Karena menurut saya pribadi, kalau misalkan di usia udah cukup lanjut lah ya, kalau misalkan menggunakan pompa manual itu sangat engap ya, alias nanti nyeri pinggang juga, bukan sehat ya. Nah, ini solusinya untuk di usia ya, di usia udah lanjut lah istilahnya, tapi masih tetap hobi berburu atau hobi membedil. Ya saya sarankan ambilnya kalau misalkan mau pompa ya pompa listrik aja, cuman harus ada sistem pendingin airnya ya. Ini kalau misalkan perawatan dengan benar ini sangat awet juga ya. Terus ada juga yang model scuba ya. Model scuba emang simpel banget, cuman nanti kalau pengisiannya kita bingung juga kalau misalkan jauh alat pengisiannya, maksudnya jasa pengisiannya gitu. Ibaratkan kita udah beli pom scuba gitu ya, terus tiba-tiba scubanya anginnya habis, kita mau isi lagi, posisinya jauh, bikin tambah ribet menurut saya teman-teman ya. Nah, ini solusinya biar enggak sakit pinggang, biar enggak ngos-ngosan, mendingan ambil pompa PCP aja ya. Oke, kita lihat dulu kalau misalkan kita order dapat apa aja yang dikasih. Nah, ini tentunya kalau misalkan kita order pompa PCP, ini sebenarnya kalau misalkan dulu-dulu nih ya, pompa ini digunakan para penyelam. Cuman untuk penyelam ada alat tambahan lagi, tapi saya nggak tahu jelas ya itu alatnya apa. Berhubung sekarang banyak PCP di kita-kita ya, lagian kan di negara kita ini kalau misalkan punya unit sangat diperbolehkan ya, maksudnya boleh gitu ya, kita bisa memiliki PCP dengan kaliber yang standar. Oke, kita lanjut. Tentunya kalau misalkan kita beli pompa ya, tentunya ini yang didapat. Kebetulan pompa ini pompa manual, bukan otomatis ya. Kalau manual sini sangat simpel banget, jadi enggak banyak part-part ya di sini. Nah, seperti ini ya yang didapat pompa PCP. Terus di sini ada kain untuk menyimpan pompa PCP. Nanti kalau entah itu nanti disimpannya di ubin atau di meja, ini ada kainnya, karet ya. Terus di sini ada, kita lihat ya,
Nah, seperti ini teman-teman, ada selang. Ini nanti ada dua selang ya, yang satu untuk in, yang satu untuk buang. Jadi masuk dan buang. Terus di sini ada ininya, ada manometer. Terus di sini ada, sebentar ya. Ada seperti ini teman-teman, ada pompa untuk penyedot air nanti ke dalam ini ya. Nanti saya praktekkan aja langsung biar tahu. Terus di sini ada dikasih lap juga. Terus di sini ada panduan cara ngebetulin. Terus buku apa ini, buku panduan lah pokoknya ya. Tuh, nanti saya cek-cek lagi. Terus di sini ada kabel power untuk ke listrik, nanti bisa dicolokkan langsung ke pompa PCP. Terus di sini ada selang untuk pengisian yang dikasih satu filter, nanti saya kasih dua filter ya ini ya, biar kandung airnya ke dalam unit. Terus di sini ada filternya juga. Terus di sini ada sirkulasi. Soalnya kalau misalkan kita beli pompa PCP ini tidak dipasang dulu ya. Terus di sini ada kunci. Oke, langsung kita rakit aja ya biar tahu kalau misalkan kita order PCP ini. Sebentar kita pindahkan ke meja sana ya. Ini unitnya mungkin saya geser-geser dulu. Terus di sini ada black end. Ada bengal extra big, ini udah saya isi angin. Itu juga ada bengal dan sebagian belum. Oke, kita pindahkan dulu ya. Nah, ini kompresornya udah saya rakit. Coba lihat ya penampakannya untuk perakitannya. Posisinya seperti ini teman-teman ya. Ini udah terpasang selang. Untuk posisi selang ini in ya, alias masuk. Nanti airnya ke sini dulu. Cuman kalau misalkan selang ini pompa airnya udah ke dalam masuk. Ini kabelnya udah saya rapikan. Terus ini air yang menuju ke sini ya, ke atas dulu ya. Untuk pembuangan nanti di sini ada selang berikutnya. Terus jangan lupa ini klipnya nanti dipasang ya. Ini klipnya dipasang karena kalau untuk pompa manual seperti ini. Nah, selang pembuangan di sini nanti kalau misalkan kita colokkan setrumnya. Ini kabel setrum yang ini ya. Kebetulan ini kabel setrum belum saya pasangkan. Bentuknya seperti ini. Untuk kabel yang satunya ini pompa air semacam yang ada di akuarium itu ya, itu pompa airnya. Tujuannya untuk menyemburkan air ke sini dulu supaya posisi kompresor ini benar-benar tetap dingin ya. Yang tadi saya katakan kalau misalkan pakai air, saya sarankan pakai air mineral. Pokoknya pakai air mineral aja ya. Kalau bisa ditambah air radiator, nggak apa-apa dikasih air radiator aja. Ibaratkan airnya segini, nah ya, terus ditambah air radiator 1 botol atau 2 botol gitu ya. Nah, sirkulasi ini pertama jangan lupa ya, wajib dipasangkan karena sebelum kita rakit sirkulasi ini, penutup oli ini tidak terpasang kayak gini. Yang dipasang seperti ini teman-teman. Nanti kalau misalkan sirkulasi ininya tidak terpasang, terus yang dipasang ini, di sini ada penguapan. Bisa jadi tutup si oli ininya pecah, nggak kuat karena tidak kuat menahan beban angin yang ada di dalam ruang oli ini.
Jadi ininya sementara ya disimpan aja dulu di sini ya. Yang dipasang ini kayak gini. Untuk stop kontaknya di sini ini dalam keadaan off. Kalau 0 off ya. Terus di sini ini suhu temperatur. Suhu ini kalau misalkan nggak dipakai ya paling patokannya ya segini 32,9 derajat Celcius. Tapi kalau misalkan keadaan panas itu di atas sekitar 500, lebih baik dimatikan aja. 500 itu dalam keadaan kita posisi pompa PCP dalam keadaan kosong itu ada sekitar 2 unit lah. Itu harap diberhentikan dulu, diistirahatkan dulu biar suhunya tidak over ya. Oke, kita langsung jalankan. Kenapa saya ambil yang suka yang manual? Nanti tahu sendiri, saya terangkan lagi ya. Cuman ini posisinya kita jalankan dulu untuk pompa PCP ini ya. Oke, kita jalankan dulu ya. Nah, ini colokannya kita masukin dulu ya. Oke, kita langsung masukin ya colokannya. Nah, ini udah saya colokan. Nanti biar ketahuan posisi airnya harus berjalan kayak gini nih. Terus di situ tuh, itu kan udah ada pembuangan. Air masuk ke sini dulu ya. Terus ini yang ini pembuangan, yang ini pembuangan ya. Nah, seperti ini. Kalau misalkan posisi udah jalan, coba ininya nggak apa-apa dikendorin juga ya, jangan langsung ditutup. Kalau misalkan mau langsung ditutup juga nggak apa-apa ya, tutup aja segini ya, tutup biar langsung nanti anginnya langsung ke sini ya. Oke, kita aplikasikan. Ini ada demit black lapa chambernya, tabungnya sementara saya pakai tester dulu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini udah terpasang. Berhubung ini manual, perhatikan manometer di sini. Kita isi angin sekitar 2000 PSI ya. Ini posisinya off, kita nyalakan. Kalau kita nyalakan, posisi on off ininya sementara sebelum jalan benar-benar agak ditekan aja dulu. Nanti kalau misalkan udah jalan benar bisa dilepas. Oke, nyalakan kita ya. Ini nanti sambil dilihat juga karena ini kan manual. Kita isi angin 2000 ya. Oke, kita buang. Gak apa-apa dibuangin kayak gini ya. Terus kita matikan aja. Oke, ini dalam keadaan mati. Kenapa seperti itu? Jadi gini teman-teman ya. Kalau misalkan kita mengoperasikan pompa ini, terus udah jalan nih dari 0, terus manometer ininya jalan. Nanti keperluannya kita mau isi angin berapa PSI, ibaratkan 2500 atau 2800. Safety-nya kalau senapan kan rata-rata 2800 atau 2700 ya, seperti itu ya. Terus kalau misalkan keadaan udah penuh yang kita inginkan, barusan saya kan kayak gitu, begitu udah 2000 nggak langsung saya matikan pompanya ya. Kenapa saya dibuang ini dulu? Jadi di dalam kompresor ini tidak ada tekanan angin. Posisi angin itu udah dalam keadaan terbuang. Nanti kalau misalkan masih ada tekanan angin terus tiba-tiba on off-nya dimatikan,
yang mengakibatkan itu nanti sehernya itu bebannya sangat kuat. Nah, itu yang biasanya kompresor cepat rusak. Terus ada juga yang seperti setang sehernya patah gitu. Ya semacam itulah. Pokoknya saran saya ya seperti itu ya kalau misalkan mengoperasikan pompa PCP. Jadi kalau misalkan aturannya tepat, benar ya, insya Allah pompa PCP listrik ini sangat membantu, sangat awet ya. Untuk pembelian pompa PCP ini, yang tadi saya bilang untuk ininya dikasih satu filternya. Berhubung saya ada inisiatif, saya order terpisah biar kandungan air di dalam pompa PCP ini ya ke unit kita itu benar-benar kandungan airnya minim. Apalagi ini dua ya, kalau misalkan dua insya Allah kandungan airnya sama aja dengan kita pompa pakai scuba gitu. Setiap kali pompa entah 1 unit atau 2 unit nanti filternya jadi dicek. Kalau misalkan benar-benar basah ya diganti aja, bekasnya jangan dibuang, disimpan, nanti kalau misalkan udah kering bisa terpakai lagi. Oke, seperti itu teman-teman ya. Mudah-mudahan videonya bermanfaat gitu ya, supaya teman-teman tahu tenaganya pakai pompa manual nggak kuat ya. Saran saya kalau nggak pakai scuba ya pakai pompa ini. Cuman itu dia, kalau pakai scuba itu nanti harus ada yang dekat untuk ngisi scubanya. Oke, sementara itu dulu teman-teman. Oh iya, kalau misalkan ada niatan pompa PCP ini, kalau masih KWH-nya sekitar 450-an ya nggak kuat. Lebih baik ya di atas 900-an teman-teman ya. Dan nanti kalau misalkan seandainya di antara teman-teman istilahnya kebingungan cari pompa PCP, nanti sama saya boleh saya bantu ya. Nanti saya siapkan cara-caranya biar nanti begitu saya berangkatkan posisi pompa PCP ini udah benar-benar maksimal. Takutnya yang dikhawatirkan untuk perakitannya nggak tahu. Untuk videonya saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.